Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di hari kedua Ramadan di tahun 1446 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepadanya. Kita hari ini melaksanakan puasa Ramadan di hari yang kedua dan juga mengisinya insyaallah dengan amal-amal ibadah dan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada hati kita di atas ketaatan kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini sebenarnya jadwal dari Ustaz Abu Najwa hafizahullah taala, karena beliau berhalangan hadir, maka kami yang menggantikan posisi beliau pada kesempatan sore hari ini. InsyaAllah kita akan baca salah satu pembahasan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin, dan Minhajul Qasidin ini ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah diringkas oleh Ibnul Jauzi menjadi kitab Minhajul Qasidin. Kemudian Minhajul Qasidin diringkas oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjadi Mukhtasar ringkasan Minhajul Qasidin. Jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah ringkasan dari ringkasan sebuah kitab. Kita akan baca berkenaan dengan ibadah kita pada bulan Ramadan ini, yakni tentang puasa, di mana di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ini beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah meringkas penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali dan juga Imam Ibnul Jauzi tentang beberapa hal yang berkenaan dengan puasa. Yang pertama adalah Kitabus Shaum wa asraruhu wa muhimmatuhu wa ma yata'allaqu bihi. Kitabus Shaum, yakni sesuatu yang ditulis tentang puasa, rahasia-rahasianya dan hal-hal yang penting berkenaan dengan puasa dan apa yang berhubungan dengannya. Beliau menyampaikan i'lam rahimahullahu taala anna fis shaumi khasisatan laysat fi ghairihi. Ketahuilah bahwa di dalam puasa itu ada nilai khusus, sesuatu yang khusus, laysat fi ghairiha, yang tidak ada kekhususan ini pada ibadah selain puasa.
Ibadah puasa memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Apa? Wahiyya idhafatuhu ilallahi azza wa jal. Puasa ini diidhafahkan kepada Allah azza wa jalla. Puasa ini dihubungkan secara langsung kepada Allah azza wa jalla. Haitsu yaqulu subhanah, di mana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di mana salah satu petikan dari firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi itu adalah as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Puasa menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian diwajibkan hal itu kepada hamba-hambanya yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang membalas pahala puasa ini. Wa kafa bihadhil idhafati syarafan, maka cukuplah pengidofahan, penghubungan puasa ini kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk kemuliaan, sebagai bentuk pengagungan terhadap puasa ini. Kama syarafal bait al-atiq biidhafatihi ilaihi. Sebagaimana Allah Ta'ala memuliakan, mengagungkan al-baitul atiq, rumah yang kuno, yakni Ka'bah, biidhafatihi ilaihi, dengan menghubungkan Ka'bah ini kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-26, Allah Ta'ala di situ memerintahkan watahhir baitiyah, watahhir baitiyah, dan sucikanlah dan bersihkanlah rumahku. Kalau tadi puasa, puasa itu milikku, untukku, maka Ka'bah ini pun dikatakan baiti, rumahku. Sehingga dengan menghubungkan satu ibadah atau benda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan sebab benda atau ibadah tersebut memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa innama fadlus saumi limaknayaini. Keutamaan puasa itu memiliki dua makna. Kenapa puasa ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lainnya? Apa keutamaannya? Yang pertama, makna dari keutamaan itu, ahaduhuma annahu sirrun wa amalun batinun. Kenapa puasa itu adalah amal ibadah yang utama? Karena puasa itu adalah sirrun, rahasia, wa amalun batinun, dan amalan batin. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya'un. Di mana puasa ini tidak dilihat oleh makhluk yang lain dan tidak pula dimasuki oleh riya. Puasa tidak dilihat oleh makhluk yang lain, artinya seseorang yang puasa itu secara zahir tidak kelihatan. Kebanyakannya seperti itu. Karena berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat, maka bisa dilihat oleh orang lain. Zakat, maka disaksikan oleh orang lain. Minimal orang yang mendapatkan zakat mengetahui. Tetapi puasa la yarahul khalqu, tidak dilihat oleh makhluk yang lain, wala yadkhuluhu riya, dan tidak dimasuki oleh riya.
Yang kedua yang menjadikan sebab kenapa puasa ini memiliki keutamaan adalah annahu qahara atau annahu qahrun li aduwillah. Karena puasa ini adalah penundukan terhadap musuh Allah. Li'anna wasilatal aduwi asyahawat. Karena sarana musuh untuk menguasai maka adalah syahwat. Wa innama taqawwas syahawat bil akli wasyurbi. Wa innama taqwas syahwat qawiya yaqwa. Syahwat itu bisa kuat bil akli wasyurbi, dengan makan dan minum. Wa madamat ardus syahawat, maka selagi bumi syahwat ini mukhassabah, fasyayatinu yataraddaduna ila dhalikal mar'a wa yatruk wa bitarki syahawat tadiku alaihim al-masalik wa fi sawmi akhbarun katsirah tadullu ala fadlihi wa hiya masyhurah. Maka selagi syahwat ini bergejolak, maka setan akan terus menerus untuk menumbuhkannya. Dan dengan meninggalkan syahwat, maka pintu-pintu masuk setan ini akan menyempit. Karena itulah orang yang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya. Syahwat terhadap makan, syahwat terhadap minum, syahwat terhadap kebutuhan biologis dia di siang hari. Yang itu semuanya mubah, dibolehkan di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan, orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya karena Allah Ta'ala. Dan syahwat itu menjadi salah satu dari pintu-pintu dan jalan metode yang digunakan oleh syaitan untuk menguasai manusia. Sehingga dengan manusia itu meninggalkan syahwat, maka akan menyempitkan jalan setan tersebut. Wa fis saumi akhbarun katsirah tadullu ala fadlihi wa hiya masyhurah. Dan di dalam puasa ini terdapat riwayat-riwayat hadis yang banyak yang menunjukkan keutamaannya, dan riwayat itu sangat masyhur. Ini berkenaan dengan keutamaan puasa yang kemarin juga disampaikan di kajian yang pertama. Apa saja keutamaan puasa itu? Ya. Kemudian berikutnya faslun fi sunanis saum. Beliau membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah puasa ini adalah sesuatu yang secara keabsahan tidak mempengaruhi satu amalan. Sehingga dimaksud dengan sunnah puasa ini, jika seseorang tidak melakukannya pun puasanya tetap sah, tetapi jika dilakukan maka akan mendapatkan keutamaan lebih dan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yustahabbu as-sahur, dianjurkan untuk sahur. Dan sahur ini menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Sehingga puasa ini, puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, menjadi puasa yang ringan, tidak berat. Makanya kalau kita baca beberapa penjelasan ulama tafsir ketika mereka membahas tentang kewajiban puasa dalam Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Maka seperti Ibnu Katsir dan ulama tafsir yang lainnya menyebutkan bahwa puasa itu termasuk bagian dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan sesuatu yang memberatkan. Kenapa puasa itu dikatakan rahmat, dikatakan karunia? Karena di antara alasannya Allah sebutkan di ayat berikutnya, di lanjutan ayat itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya kalian wahai umat Muhammad jangan menganggap puasa ini berat, karena kewajiban ini bukan hanya untukmu saja. Umat sebelummu juga wajib puasa. Bahkan tata cara kaifiyah syariat puasa itu berbeda dengan syariat puasa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana salah satu perbedaannya adalah tidak adanya makan sahur. Farqu saumina wa saumi ahlil kitab aklatus sahur, kata Nabi. Beda antara puasa kita dengan ahlul kitab itu adalah sahur. Karena mereka ketika sudah berbuka, maka stop, tidak boleh makan lagi sampai berbuka lagi besoknya. Sementara kita diizinkan oleh Allah, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam, yakni waktu fajar. Bahkan boleh melakukan hubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Yang itu tidak dibolehkan pada umat-umat sebelum kita. Sehingga puasa itu bukan sesuatu yang berat. Makanya para sahabat dahulu itu begitu gembira, begitu bahagia ketika mereka masuk Ramadan, karena Nabi sudah di awal memberikan bisyarah, kabar gembira. Atakum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh barakah. Allah mewajibkan di siang harinya puasanya, dan nabinya menganjurkan salatnya di malam harinya, yakni qiyamul Ramadan. Tuftahu fihi abwabul sama au abwabul jannah, di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka jahim, dibelenggu setan. Dan di Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ketika mendengar bisyarah seperti ini dari Nabi SAW, para sahabat sangat bahagia dan gembira menyambut Ramadan. Ramadan bukan sebuah beban, bukan sebuah sesuatu yang berat dirasakan. Kenapa? Karena melihat betapa banyak keutamaan-keutamaan selama bulan Ramadan. Sehingga seorang mukmin yang mengharap keutamaan dan pahala dari Allah, kesempatannya ada di bulan Ramadan, sehingga tidak mungkin mukmin itu bersedih, mukmin itu galau, mukmin itu merasa berat ketika memasuki Ramadan. Tidak, justru sangat bahagia, senang, gembira. Kembali kepada yang disunahkan ketika puasa, di sini yustahabus sahur, disunahkan sahur. Para ulama fuqaha menjelaskan bahwa yang namanya sahur itu waktunya minimal setelah tengah malam. Sehingga tidak bisa dikatakan sahur seandainya kita pulang dari traweh jam 9, jam 10 kemudian makan, wis aku tak niati sahur pisan. Tidak bisa. Itu bukan sahur namanya. Napa jenengi? Mindu. Sampeyan kurang bukone, kurang toso, akhirnya diulangi dibaleni mana jam 10 mangane. Sahur itu minimal tengah malam, tapi yang sunnah adalah wa ta'khiruhu, mengakhirkannya. Mengakhirkan waktu sahur. Ini sunnahnya. Dan Nabi SAW diceritakan ketika para sahabat tasaharna ma'a Rasulillah SAW. Kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW, summa qama ila shalah, kemudian beliau berdiri untuk sholat, yakni sholat subuh. Sampai kemudian ditanya sahabat yang meriwayatkan ini, berapa jarak waktu antara kalian sahur bareng Nabi dengan adzan subuh? Dan para sahabat itu memperkirakannya itu dengan sesuatu yang nilai ibadah. Qadra khamsina ayatan, kira-kira baca ayat 50. Jadi mereka membuat satu patokan waktu dengan ibadah.
Kalau sekarang mungkin beda, ya kira-kira rokok entek loro ya. Mungkin itu ya. Ya kira-kira tengok-tengok lumayan gitu. Tapi para sahabat dahulu ya kira-kira baca ayat 50, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Sampai pernah sahabat namanya Unaisah binti Habib itu menceritakan salah seorang di antara wanita di zaman Nabi itu ketika makan sahur masih ada sisa belum selesai. Nah, Bilal yang kedapatan tugas untuk adzan di waktu subuh ketika mau berangkat dicegat ini. Bilal, amhil, ojo adzan dhisik, tak entekne sahurku. Dan ini pembahasannya agak luas tentang masalah makan ketika adzan ini. Intinya bahwa sahur itu waktunya yang afdal diakhirkan. Kenapa alasannya? Para ulama menjelaskan diantaranya bukannya sekedar masalah fisik saja, tetapi dekatnya waktu sahur dengan subuh menjadikan seseorang akan tetap semangat untuk sholat subuh, mengejar sholat subuh berjamaah. Nah, misalnya panjenengan sahur jam loro, mari sahur lah nopo, maca Quran, kuat pirang menit, paling jam 3 wis gak kuat, akhirnya napa? Gletak, turu ae gletak, wis turu ngoten mawon nggih. Akhirnya begitu. Nah, khawatir nanti ketika subuhnya kebablasan. Sehingga ketika mengakhirkan mendekati waktu sahur, waktu subuh, maka diharapkan masih tetap punya semangat untuk sholat jamaah subuh. Mengakhirkan waktu sahur. Dan sahur itu minimal misalnya sampai Nabi mengatakan walau bijur atimain, walaupun hanya dengan segelas air, jangan ditinggalkan. Bahkan kalau misalnya Nabi di saat itu mengatakan nikmatu aklatus sahuril mukmin at-tamru. Senikmat-nikmat sahur, makan sahurnya mukmin kurma. Jenengan misalnya wis gak usah sahur sego nggih, kurma tok ya napa? Tuso. Bagi yang sudah terbiasa misalnya puasa-puasa sunnah itu ada yang menceritakan ya kurma cukup 3 atau 5 dan segelas air putih itu sudah cukup. Pengalamannya begitu. Ya, kalau kita kan enggak, ingin sego ditambahi kurma pisan ya. Waduh. Mengakhirkan waktu sahur. Ya. Walaupun hanya dengan segelas air, karena itu menjadi pembeda antara puasa kita dengan ahlul kitab. Wa ta'jilul fitri, sementara jika berbuka maka takjil. Napa takjil niku? Takjil niku artine degan nggih. Kolok niku takjil, gorengan nggih. Takjil itu ajala yu'ajilu takjilan, menyegerakan, mempercepat. Ketika masuk waktu maghrib maka dianjurkan untuk menyegerakan berbuka, dan Nabi beliau bertakjil dengan menyegerakan berbuka dengan rutab, dengan kurma yang kering, kalau tidak ada dengan at-tamar, dengan kurma yang basah, kalau tidak ada dengan air putih. Ah niku takjile Nabi nggih. Jenengan nek bener-bener nyonto sunah Nabi ngonten nek. Ora usah ana gorengan, ora usah ana semangka nggih. Nah, tapi pun enten nggih mboten napa-napa dinikmati. Jangan sampai ada prasangka dengan mengakhirkan waktu berbuka, lalu dia berprasangka mendapatkan pahala yang lebih. Aku tak tunda bukaku mesisan mari traweh, ganjaranku cek tambah wakeh. Soalnya bukane iki telat. Justru Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra. Orang akan selalu dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Ya kecuali tidak ada yang dijadikan berbuka. Wa an yuftira ala tamri. Kemudian diupayakan berbuka dengan kurma. Ini walaupun para ulama ada yang menyebutkan bahwa berbuka dengan kurma itu hanya semacam urf atau adah, kebiasaan Nabi SAW yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal kesunahan berpahala ketika seseorang berbuka dengan kurma.
Ya, namun sebagian ulama mengatakan itu termasuk sunnah Nabi. Ya, seperti dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ini. Artinya tidak bisa kita memaksakan orang untuk berbuka dengan kurma. Pemane wong desa. Saya itu pernah yang bawa kurma, tapi karena nggak terbiasa, sing dipilih apa? Ote-ote, tahu, okay. Kurmane nggak dilirik blas, napa? Sunnah, Ustaz, sing wajib gorengan. Nah, kurma terus sunnah, sing wajib niki ote-ote niki sing wajib niki. Wa yustahabbu al-judu fi Ramadan, dianjurkan untuk berderma, bersedekah di bulan Ramadan. Nabi itu ajwadun nas, orang yang paling derma atau paling dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Dermawan dalam hal apapun, dalam hal kebaikan, dalam hal materi, maka itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Wa fi'lul ma'ruf, melakukan hal-hal yang baik, wa kasratus shadaqah, sedekah, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu dirasatul Qur'anil Karim, dan dianjurkan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang dimaksud dirasa di sini adalah lebih khusus mendalami atau mempelajari, tetapi standarnya para ulama menjelaskan membaca Al-Qur'an. Membaca saja maka itu termasuk hal yang sangat dianjurkan dan berpahala besar di bulan Ramadan. Maka kalau kita baca bagaimana para pendahulu kita dulu, mereka ada yang mengkhatamkannya 10 hari sekali, 7 hari sekali, 3 hari sekali, ya, ada yang 1 hari sekali, ada yang sehari 2 kali. Maka hendaknya kita juga memiliki tekad, ya, untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ini, seperti kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, maka tidak ada kemakruhan seseorang yang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ada riwayat, man lam yaqra' al-Qur'ana aqalla min salasati ayyamin lam yafhamhu. Ini riwayat Aisyah, bahwa siapa yang mengkhatamkan Al-Quran kurang 3 hari, maka orang tersebut tidak memahaminya. Ini di bulan Ramadan, dinilai para ulama tidak dianjurkan untuk mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Tetapi bulan Ramadan khusus silahkan. Panjenengan mau punya tekad untuk mengkhatamkan Quran 2 hari sekali, sehari sekali, atau mungkin sehari 2 kali, dalam riwayat Imam Syafi'i seperti itu. Sehingga dalam Ramadan penuh itu selama 30 hari, khatam selama 60 kali. Dan kemarin saya membaca di media sosial, ada sebuah pondok yang menerapkan, bisa enggak zaman sekarang diterapkan bisa khatam sehari 2 kali. Ternyata ada santri yang bisa khatam sehari 2 kali. Jadi tidurnya hanya 2-3 jam, mungkin kurang dari itu sedikit. Jadi betul-betul waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan memang para ulama kita dahulu, mereka sudah Ramadan itu konsentrasi betul untuk membaca Al-Quran. Imam Malik, ya, pelajaran beliau di Masjid Nabawi di Madinah itu beliau liburkan, konsentrasi untuk membaca Al-Quran. Sejak di bulan Sya'ban pun mereka sudah bersiap-siap seperti itu. Maka di bulan Ramadan ini, ya, kita tingkatkan ibadah dalam hal tilawatul Quran ini. Wal i'tikaf fi Ramadan, i'tikaf di bulan Ramadan, la siyama fil ashril awakhir, lebih-lebih di 10 hari yang terakhir, wa ziyadatul ijtihad fihi, dan menambah semangat keseriusan di dalamnya. Wa fi sahihaini min hadisi Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, di dalam 2 kitab sahih yakni Bukhari dan Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha,
ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr al-awakhir, apabila beliau masuk 10 hari yang terakhir, sadda mi'zarahu wa ahyal laila wa aiqadha ahlahu, maka beliau mengencangkan sarung beliau, menghidupkan malam dan membangunkan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua makna yang dimaksud dengan mengencangkan sarungnya. Yang pertama al-i'rad anin nisa, berpaling dari wanita, dari istri. Yang kedua annahu kinayatun anil, kinayah dari anil jiddi wa tasmir, dari kesungguhan fil amali dan keseriusan di dalam beramal. Apa alasannya? Sebabnya adalah kebersungguhan beliau di dalam 10 hari yang terakhir itu untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting yang perlu kita baca di sini adalah bayanu asraris saum wa adabihi. Penjelasan rahasia-rahasia puasa dan penjelasan adab-adabnya. Walis saumi salasu maratib. Puasa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama saumul umum, puasa umum, puasa orang awam bahasanya begitu. Yang kedua wasaumul khusus, puasa khusus. Yang ketiga wasaumu khususil khusus, puasa khususnya khusus. Ada 3 tingkatan. Yang paling rendah puasa umum, puasa orang awam. Yang kedua puasa orang yang khusus, lebih tinggi lagi. Dan paling tinggi khususnya orang-orang khusus. Jadi mungkin kalau dibuat kelas ya, puasa yang pertama puasa ekonomi, yang kedua VIP, yang ketiga very VIP, khususnya orang yang khusus. Fa amma saumul umumi, adapun puasa umum, puasa orang-orang biasa, orang-orang awam, fahuwa kaful batni, puasa ini hanya menahan perut, yakni tidak makan, tidak minum, wal farji, dan menahan kemaluan, an qada'is syahwah, dari menunaikan syahwat. Puasa tingkatan yang pertama, yang paling rendah adalah puasa menahan diri tidak makan dan minum dan tidak melakukan jima, hanya itu. Jadi dia tidak makan, tidak minum, tidak jima, hanya ini yang dijaga. Secara fikih maka tidak membatalkan puasanya, karena sahnya puasa itu hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar, fajar shadiq yakni subuh, sampai tenggelamnya matahari, sampai maghrib. Sehingga hanya tidak makan, tidak minum, tidak jima. Ini puasanya orang-orang awam, puasa umum. Wa amma saumul khusus, adapun puasa khusus, fahuwa kafun nazar, bukan hanya dia menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak jima, tetapi dia juga menahan diri dari pandangan. Dia menahan pandangannya. Wal lisan, menahan lisannya. Wal yad, menahan tangannya. Wal rijl, menahan kakinya. Was sam', menahan pendengarannya. Wal basar, menahan penglihatannya. Wasairil jawarih anil asam, dan semua anggota badan dari dosa-dosa. Jadi bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak jima, tetapi juga panca indranya, anggota badannya ini, bukan hanya 5 indra saja, tapi juga anggota badan yang lain, itu semuanya dipuasai. Karena makna puasa itu adalah al-imsak, menahan diri, atau kafus syai'i, menahan sesuatu. Sehingga puasa orang yang jenis tingkatan kedua, yakni saumul khusus ini, dia juga menahan pandangannya, menahan lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, dan seluruh anggota badan
dari melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menahan dirinya dari ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Bisa jadi orang itu tidak mendapatkan pahala puasanya, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Karena dia tidak bisa menahan diri dari anggota badan untuk melakukan maksiat dan dosa. Saat puasa benar-benar ditekankan. Tidak puasa pun diperintahkan untuk menahan hal semua itu. Tapi karena dalam rangka untuk menjaga puasa kita. Makanya para ulama dahulu ketika bulan Ramadan itu mereka banyak melazimkan diri mereka untuk tinggal di masjid. Mereka banyak berdiam diri di masjid zaman dahulu. Nah, kalau sekarang di masjid sambil bawa HP ya, podo ae. Kalau dulu kan di masjid sudah diisi dengan zikir, dengan tilawah, ya. Kalau sekarang masuk masjid saja bisa keluar masjid penglihatannya, pendengarannya keluar masjid, lebih luas lagi. Maka di zaman seperti ini sangat ditekankan dan menjadi hal yang berat untuk menjaga hal-hal tadi yang menjadikan kita memiliki derajat tingkat kedua, yakni puasanya orang yang khusus. Wa amma saumu khususil khusus, adapun puasanya khususnya khusus adalah fahuwa saumul qalbi anil himam ad-diniyah ad-daniyah, yaitu puasa hati dari keinginan-keinginan yang rendah yang hina, wal afkar al-mub'idah anillahi subhanahu wa ta'ala, dan pikiran-pikiran yang menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasanya hati dari keinginan-keinginan yang hina, keinginan-keinginan yang rendah, bukan hanya secara fisik anggota badannya tadi, tapi lebih masuk ke dalam, yaitu hati tidak memiliki keinginan-keinginan yang hina, keinginan-keinginan yang rendah, dan juga pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaffuhu amma siwallahi subhanahu wa ta'ala bil kulliyah, dan menahannya dari apa yang selain Allah Ta'ala secara keseluruhan. Wa hadha sawmi lahu syuruhun ta'ti fi ghairi hadal mauti. Puasa seperti ini memiliki penjelasan yang akan diterangkan bukan di tempat ini. Artinya puasa yang kelasnya VVIP tadi itu dijelaskan di dalam bab lain dalam kitab ini, bukan dalam masalah puasa yang secara khusus dibahas di sini, hanya tingkatan pertama dan kedua tadi. Ya minimal kita jangan sampai seperti puasanya orang yang sekedar menahan lapar dan dahaga, karena puasa ini menjadi puasa yang paling ringan kata para ulama. Ahwanus saumi tarkul akli wasurbi. Puasa yang paling ringan niku gak mangan gak ngombe tok. Niku paling ringan. Tapi kadang juga menjadi paling berat juga, karena gak makan dan gak minum. Jare sopo gak mangan gak ngombe iku enteng abot iku. Nah, itu berarti pemikirannya masih puasa yang sifatnya standar tadi, umum tadi. Karena ada puasa yang lebih berat dari itu, yaitu menahan anggota badan dari tidak melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah masuk lebih dalam lagi ke dalam hati yang sudah bersih dari keinginan-keinginan yang rendah, yang hina, dan pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari-harinya, waktu-waktunya, detik tiap detik, ya menit, jam, waktu ini selalu berisi kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Famin adabi saumil khusus. Nah,
Dibahas tentang puasa khusus ini. Kalau ingin puasa khusus ini, adabnya yang pertama ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Kalau dahulu menundukkan pandangan itu bisa jadi hanya di luar rumah. Di luar rumah ketika keluar, ya, maka di situ ada hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat. Tapi sekarang di zaman yang seperti ini, bukan hanya di luar rumah saja, di dalam rumah, ya, ketika ya membuka alat komunikasi, ya, media sosial, maka di situ sangat rawan untuk tidak bisa menundukkan pandangan. Ya, dalam beberapa percakapan di grup itu kami ada yang sudah jangan menghubungi saya lagi setelah saat Ramadan karena medsos saya off semua. Medsos saya off semua. Wa hifdzul lisan, menjaga lisan. Amma yu'di, dari apa yang bisa menyakiti, min kalamin muharramin, berupa ucapan yang haram seperti berdusta, ghibah, namimah, au makruh, atau yang makruh, au mimma la yufidu, atau dari apa yang tidak berfaidah. Wa hirasatu baki al-jawarih, dan menjaga anggota badan yang lainnya. Ya. Intinya kita berupaya untuk meningkatkan level puasa kita dari level puasa umum menjadi puasa yang khusus dengan menjaga anggota badan kita semaksimal mungkin. Wa min adabihi, dan termasuk di antara adabnya adalah an la yamtali'a minat ta'ami fil lail, hendaknya dia tidak memenuhi dengan makanan di malam hari. Ya, ketika kita berbuka sampai dengan waktu subuh, hendaknya tidak berlebihan. Bal ya'kulu bimikdarin, tetapi makan sesuai dengan kadarnya. Fa innahu ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnin, karena tidak ada yang dipenuhi oleh anak Adam satu wadah yang jelek melebihi perut. Wa mata syabi'a awwalal lail lam yantafi bi nafsihi fi baqihi, karena apabila ya di mana awal malam itu terasa kenyang, maka jiwanya tidak akan bisa mengambil manfaat di sisa malamnya. Wa kadzalika idza sabi'a waqtas sahar, apabila dia kenyang di waktu sahur, lam yantafi bi nafsihi ila qaribid dhuhri, maka dikhawatirkan dirinya tidak bisa mengambil manfaat sampai mendekati waktu zuhur. Li'anna kasratal akli turisul kasla wal futura, karena banyak makan ini mewariskan, menyebabkan kemalasan dan al-futur, ya ini kelemahan. Summa yafutul maksud minas siyami bi kasratil akli, sehingga maksud puasa itu akan luput dengan banyaknya makan, sehingga hanya dirubah pola makannya saja. Kalau dia tidak puasa, makannya 3 hari sekali dengan porsi yang begitu. Kalau puasa, tetap porsinya, hanya waktunya yang dirubah, maghrib sampai subuh, sehingga maksud dan tujuan puasa itu akan luput. Li'annal murada minhu an yadhuqa ta'mal ju'. Kenapa? Karena di antara maksud puasa itu agar seorang puasa itu merasakan lapar. Wa yakunu tarikan lil mustaha, dan meninggalkan, menjadi orang yang meninggalkan sesuatu yang disenangi, yang disyahwati. Sehingga kalau tidak ada bedanya antara puasa dan tidak puasa, berarti hikmah atau maksud puasa itu belum tercapai pada dirinya. Karena di antara hikmah puasa itu melatih jiwa agar merasakan lapar yang juga diderita oleh orang lain yang sama-sama kelaparan, sehingga menumbuhkan empati atau kasih sayang terhadap orang-orang miskin.
Dan itu maksudnya, salah satu maksud dari kita berpuasa. Bukan hanya perubahan waktu seseorang makan saja, tetapi porsinya tetap. Nah, puasa yang seperti itu akan terluput maksud dari perintah puasa itu. Kemudian yang terakhir di sini dibahas juga tentang puasa sunnah. Puasa sunnah. Fa amma shaumu tatawwu fa'lam anna istihbab as-shaum yata'akkadu fil ayyamil fadilah wa fawadilul ayyami ba'daha yujadu fi kulli sanah. Adapun puasa sunnah, maka ketahuilah anjuran berpuasa ini ditekankan di hari-hari yang memiliki keutamaan. Dan keutamaan-keutamaan hari-hari tersebut sebagiannya ditemukan di setiap tahun. Seperti misalnya puasa di 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, atau kasiyami yaumi Arafah, atau puasa di hari Arafah, atau kasiyami yaumi Asyura, puasa Asyura, kemudian Asyri Dzulhijjah, kemudian tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, wal Muharram, dan puasa Muharram. Ini puasa-puasa yang tiap tahun bisa kita laksanakan. Wa ba'duha yatakarraru fi kulli syahrin. Sebagiannya berulang di setiap bulan. Ka awalil ashur wa ausatuha wa ausatiha, seperti di awal bulan atau di pertengahannya, wa akhiriha, atau di akhirnya. Faman shoma awalas syahri wa ausatuhu wa ausatahu wa akhirahu faqad ahsana. Siapa yang berpuasa di awal bulan, di pertengahannya, ataupun di akhirnya, maka itu bagus. Ghaira annal afdal an yaj'ala salasata ayyamil bid. Ghaira annal afdal an yaj'ala salasata ayyamal bid. Hanya saja yang afdal menjadikan 3 hari di hari putih itu, di tengah bulan. Ya. Jadi boleh seseorang puasa 1 bulan 3 kali secara umum. Yang penting 3 kali. Atau dipilih di pertengahan bulan, ya, yaitu di tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan, itu yang afdol. Adapun jika tidak bisa, yang penting 3 hari, maka tidak mengapa, di awal, di tengah, ataupun di akhirnya, atau yang penting 3 hari di tiap bulan. Wa afdalu shaumi tatawwu wa ba'duha yatakarraru fi kulli usbu'in, dan sebagiannya berulang di setiap pekan. Wa huwa yaumul isnin wa yaumul khamis, yaitu di hari Senin dan di hari Kamis. Ini puasa yang tiap pekan. Ada puasa tiap bulan dan ada yang tahunan tadi itu. Wa afdalu shaumi tatawwu shaumu Dawud alaihissalam. Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, di mana beliau ini puasa sehari dan berbuka sehari. Jadi selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak. Besoknya puasa lagi, besoknya lagi enggak. Wa dzalika yajma'u al-ma'ani as-salasa. Kenapa puasa Dawud ini dikatakan puasa terbaik, puasa sunnah? Karena puasa Dawud itu mencakup 3 hal, 3 makna. Yang pertama, anna nafsa tu'ta yaumal fitri hadduha, bahwa jiwa itu diberikan bagiannya di hari berbuka. Wa tastawfi fi yaumi shaumi ta'abbudaha, dan menunaikan ubudiyahnya di hari dia puasa. Wa fi dzalika jam'un baina malaha wa ma'alaiha wa huwa al-adl. Sehingga ketika seseorang itu sehari puasa, sehari tidak, maka berarti orang ini telah berbuat adil terhadap jiwanya. Kamu sudah punya jatah sehari untuk berbuka, untuk menuruti syahwat,
Makan dan minum bebas di waktu kapanpun. Besok waktunya kamu wahai jiwa untuk ibadah kepada Allah. Kemudian besoknya lagi bisa memenuhi syahwatnya lagi. Besoknya lagi waktunya ibadah. Sehingga orang yang puasa Daud ini berbuat adil kepada jiwanya. Karena seimbang, sehari puasa dia kekang syahwatnya, sehari dia berikan haknya, syahwatnya jiwa ini. Yang kedua, anna yaumal akli yaumu syukrin, bahwa hari makan itu hari bersyukur, wa yaumas saumi yaumu sabrin, dan hari puasa itu hari bersabar. Ya, sabar itu sama artinya dengan puasa, yakni menahan diri. Sehingga pahalanya puasa sama dengan pahala sabar, tidak terbatas. Wal imanu nisfani, dan iman itu ada dua bagian, syukrun wa sabrun, syukur dan sabar. Sehingga kalau seseorang itu puasa Daud, maka berarti dia bersyukur sekaligus bersabar dengan porsi yang sama. Dan ini adalah keseimbangan keimanan dia. Iman itu isinya bersyukur terhadap nikmat Allah, bersabar dari apa yang Allah tetapkan. Syukur dan bersabar. Orang yang puasa Daud berarti sehari dia bersabar dengan puasanya itu, kemudian sehari besoknya dia bersyukur kepada Allah. Wasalis annahu asyaqqu 'ala nafsi fil mujahadah. Puasa Daud ini puasa yang paling berat bagi jiwa di dalam bermujahadah, dalam berjuang. Li'annaha kullama anisat bihalatin maqalat anna. Kenapa? Ketika jiwa itu sudah nyaman dalam kondisi tertentu, untuk pindah itu susah. Kalau sudah terbiasa tidak puasa, sudah syahwatnya biasa dituruti tiap hari, tiap waktu, ketika dipaksa besok untuk puasa berat. Fa amma saumud dahri, sehingga ketika seseorang itu puasa Daud, maka dia benar-benar bermujahadah, menaklukkan jiwanya, kesenangan jiwanya itu. Makanya kita pun dianjurkan sebelum Ramadan ada pemanasannya, yaitu di puasa Sya'ban. Bahkan di puasa bulan-bulan yang dimuliakan seperti Rajab itu juga dianjurkan. Bahkan setelah Ramadan kita juga ada anjuran puasa sunnah, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini semua dalam rangka untuk menyeimbangkan sesuatu yang kadang-kadang dilakukan secara mendadak itu berat. Kita olahraga saja tidak langsung masuk ke poin olahraga itu, tapi pemanasan dulu, stretching dulu. Supaya apa? Tujuannya enggak kaget, tidak terjadi cedera otot kita. Maka puasa juga seperti itu. Sehingga puasa Daud ini benar-benar puasa yang asyaqqu 'ala nafsi fil mujahadah, puasa yang dirasakan paling berat di dalam bermujahadah. Ada seorang sahabat itu yang minta kepada Nabi untuk diberi arahan berpuasa. Baik Nabi, selain Ramadan puasa apa yang sunnah yang bisa lakukan? Ya kamu puasa misalnya dalam 1 bulan 3 hari. Saya masih kuat. Kalau begitu kamu puasa Senin Kamis. Saya masih kuat. Kalau begitu kamu puasanya Daud. Dan ternyata di akhir hayatnya, karena sahabat ini konsisten, dia melaksanakan apa yang menjadi anjuran Nabi tadi itu, dia sampai mengatakan pengandaian, seandainya saya hanya menuruti Nabi puasa sunnah gitu aja, saya tidak akan merasa berat. Kenapa? Karena para sahabat itu ketika mendapatkan arahan dari Nabi, maka mereka benar-benar memegang amanah itu. Maka dia pun puasa Daud ini. Dan itu ternyata menjadikan sesuatu yang rontok digetuni bahasa kita. Kenapa saya harus bertanya saya masih kuat, saya masih kuat? Karena Nabi itu ketika diberi pilihan untuk umatnya tentang suatu hal amalan, maka pasti beliau memilih yang paling ringan untuk umatnya. Tapi kadang memang ada sebagian sahabat itu yang tadi agak ngeyel untuk
diberi beban amalan tadi itu. Dan ternyata itu menjadi sebuah sesuatu yang agak digetuni oleh sahabat tersebut. Maka sebagai kesimpulan pada pembahasan kita sore hari ini, yang secara khusus berkenaan dengan puasa Ramadan kita dan puasa secara umum, maka hendaknya kita bisa paling tidak meningkatkan level puasa kita, ya, dari puasa yang secara umum saja menahan lapar dan dahaga dan jima, kemudian kita tingkatkan lagi untuk menjadi puasanya orang-orang yang khusus, yaitu dengan menjaga anggota badan kita ini dari melakukan hal-hal yang berdosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan pada puasa kita hari ini secara khusus dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan para muhsinin yang telah membantu terlaksananya buka puasa ini mendapatkan balasan yang lebih banyak dan lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.